Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, perkenalkan nama saya Daimatus Solihah, siswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Cabang Gempol. Baiklah, di sini saya membuat video ini untuk membagi sedikit pengetahuan tentang materi yang akan saya jelaskan di sini. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya, yakni Bapak Bima Tangguh Alam. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memenuhi kriteria dalam penilaian guru saya. Baiklah, di sini saya sebagai siswa PGSD, yakni Pendidikan Guru Sekolah Dasar, ingin menjelaskan atau memberikan sedikit pengetahuan tentang seputar sekolah dasar. Mungkin menonton video ini ada yang bercita-cita atau berkeinginan untuk menjadi seorang guru sekolah dasar, atau mungkin juga ada dari kalian semua yang sama seperti saya, yakni menempuh kuliah pada fakultas PGSD. PGSD ini mudah sekali ya, karena di sana pelajarannya semua yang diajarkan oleh dosen-dosen, apa yang kita pelajari sudah pernah kita pelajari sebelumnya, mungkin itu di SMA atau di SMK atau juga bahkan di MA. Tapi kalau kita ingin menjadi seorang guru, ini bukanlah hal yang cukup mudah, karena seorang guru adalah cita-cita yang cukup mulia, dan kita juga harus memiliki sifat yang sabar untuk menghadapi siswa dan siswi yang ada di sekolah dasar. Pada jenjang tersebut, anak-anak biasanya itu sukanya itu bermain, bukan belajar. Nah, kalau kita punya keinginan untuk menjadi seorang guru, kita itu harus memiliki jiwa yang sabar, jiwa yang karakter kalau yang cewek karakter yang keibuan, dan kalau yang cowok berkarakter seorang bapak. Jadi anak-anak itu bisa semangat belajar sama gurunya. Kan kebanyakan anak-anak di sini, anak-anak di luar sana itu sukanya hanya bermain, apalagi di era globalisasi sekarang yang sudah canggih, adanya itu HP. Anak-anak zaman sekarang itu yang mungkin masih TK, yang masih belum sekolah, itu sudah mahir sekali untuk bermain handphone atau gadget. Jadinya kita itu kalau di sekolah harus menjadi seorang guru yang bisa memberikan ilmu dengan cara yang baik. Entah itu kita harus memberikan permainan kepada mereka atau dengan metode-metode yang lain seperti itu. Nah, di sini saya akan membagi sedikit cara mendidik atau metode yang tepat dalam mengajar siswa pada sekolah dasar. Nah, di sini seorang guru adalah seseorang yang mulia ya, yang memiliki sifat yang sangat sabar. Karena pada jenjang ini, anak-anak di usia SD biasanya itu hanya bermain. Nah, di sini kita itu kalau kita ingin membuat mereka belajar dengan nyaman, maka kita harus memiliki metode atau cara yang baik dan yang bagus untuk mendidik siswa dan siswi kita. Oleh sebab itu, di sini saya akan membagi sedikit ilmu kepada semua. Semoga ilmu ini
bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, di sini kita itu harus di saat kita mendidik siswa yang di sekolah dasar, kita harus memiliki metode pembelajaran. Nah, pengertian dari metode pembelajaran sendiri adalah rangkaian kesatuan antara pendekatan atau strategi, teknik atau metode dalam pembelajaran. Nah, di sini kita itu harus memiliki strategi atau teknik untuk membuat siswa kita itu belajar dengan nyaman, belajar dengan semangat, belajar dengan giat, dan memiliki sifat untuk semangat untuk belajar. Karena pada umumnya sekarang anak-anak itu sudah malas untuk belajar. Nah, metode yang kita gunakan itu harus bisa membuat mereka itu semangat untuk belajar. Metode ini digunakan untuk anak SD harus disesuaikan dengan materi dan tingkat pendidikan yang dihadapi. Nah, misalnya kita itu mengajar materi keagamaan. Nah, di situ kita itu harus menggunakan metode yang berkaitan atau bersangkutan dengan keagamaan. Kalau kita belajar dengan matematika, mungkin kita memiliki strategi dalam permainan. Nah, di dalam permainan itu kita harus memberikan soal-soal matematika atau mungkin tebak-tebakan, mungkin juga bisa kita memberikan arahan untuk mereka berhitung dengan cepat, atau juga model pembelajaran mengenai pembelajaran SD biasanya lebih bersifat menyenangkan. Nah, jadi kita itu harus membuat mereka itu asik dengan permainan itu, maka anak-anak itu juga akan ikut pelajarannya itu juga ikut menyenangkan. Meskipun misalnya ada seorang anak, nah dia itu tidak senang dengan mata pelajaran matematika, tapi mereka itu senang dengan metode permainan yang guru berikan. Nah, dari itu seorang anak SD akan menyukai juga soal matematika. Nah, dari itu kita sudah menimbulkan rasa sukanya kepada pelajaran matematika. Jadi seorang guru itu harus seperti itu, harus memberikan rasa suka dan rasa cinta kepada materi yang akan kita jelaskan, agar mereka itu bisa dengan suka hati menerima pelajarannya, bisa dengan mudah menyerapnya. Kalau kita sudah suka, pasti kita akan terus-terus mempelajarinya. Maka itu akan membuat siswa dan siswi sekolah dasar itu, anak-anak ya, menyukai mata pelajaran tersebut. Nah, di sini ada CLT atau Contextual Teaching Learning, atau disebut pembelajaran yang terdiri dari sejumlah kegiatan seperti konstruktivisme, bertanya. Nah, kita itu misalnya kita itu metode bernyanyi. Nah, mereka itu harus memiliki sifat untuk bertanya. Loh, saya kok gak ngerti tentang pelajaran ini. Jadi mereka itu akan bertanya, pikirannya itu akan nyambung sama materi yang kita jelaskan. Jadinya kita itu mudah untuk menjelaskan pelajaran tersebut kepada siswi yang ada di sekolah dasar. Nah, di sini saya juga menjelaskan tentang teknik-teknik bimbingan untuk anak SD bisa dilakukan dengan sejumlah cara. Yakni yang pertama adalah konselor akan membuat jalan pemecahan yang dihadapi oleh anak-anak. Lah, anak-anak itu kan gak paham ya tentang pelajaran yang mungkin mereka tidak sukai. Mungkin mereka itu kesal karena tidak memahami apa yang kita jelaskan. Jadi kita itu harus mencari solusi, mencari jalan keluar untuk mereka agar mereka itu bisa memahami apa yang kita jelaskan, seperti itu. Nah, dan yang kedua ini
Prosedur ini yaitu pelayanan bimbingan difokuskan untuk anak-anak yang bermasalah. Ini disebut dengan non-directed counseling. Nah, di sini misalnya ya, anak-anak itu pikirannya itu mohon maaf, bukan bodoh, tapi mungkin mereka itu malas untuk belajar. Mereka itu di rumahnya mungkin ada permasalahan keluarga, jadinya mereka itu memiliki sifat malas untuk belajar. Jadinya pikirannya mereka itu hanya untuk apa belajar, seperti itu. Nah, dari ini kita ini seorang guru harus bisa membuat mereka itu semangat, membuat mereka itu lebih semangat dan giat untuk belajar, meskipun kenyataannya mereka itu mungkin dari keluarga yang miskin, yang mungkin mereka itu mungkin mereka cita-citanya gak mungkin tercapai seperti itu. Tapi kan kita itu harus menimbulkan rasa semangat. Kita bilang kalau orang sukses itu bukan cuma dari orang kaya, orang miskin juga bisa sukses. Nah, kadang anak-anak sekarang ini berpikiran seperti itu. Nah, kita sebagai seorang guru sekolah dasar, kita harus juga memberikan motivasi untuk siswa dan siswi kita agar tetap bersemangat untuk belajar. Nah, teknik bimbingan untuk anak sekolah dasar dilakukan dengan sejumlah cara. Jadi kita itu harus memiliki teknik untuk membuat siswa dan siswi kita itu semangat untuk belajar. Apalagi sekarang di era globalisasi yang sudah serba modern ini, anak-anak yang mungkin belum sekolah, yang mungkin belum bisa membaca, ini sudah bisa main HP, main gadget, main laptop, bahkan sudah pintar main game. Nah, kita harus membuang sifat itu. Jadinya kita itu harus menimbulkan rasa semangat belajar. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan untuk mendidik siswa dan siswi kita. Nah, sebagian yang saya jelaskan yang tadi mungkin bisa Anda lakukan yang mungkin memiliki cita-cita untuk menjadi seorang guru nanti, atau juga bisa untuk seorang guru. Kita itu harus memiliki sifat yang sabar untuk mendidik siswa dan siswi kita, untuk membuat mereka menjadi orang sukses. Karena di masa ini adalah masa yang hanya bermain, bukan belajar seperti itu. Tapi kita itu harus mengajarkan kepada mereka apa yang mestinya mereka pelajari dan mereka ketahui tentang keilmuan, seperti itu. Ingat bahwa anak sekolah dasar masih bersifat anak-anak, tidak bisa dikeraskan. Jadi kita itu sebagai seorang guru harus lemah lembut, harus ramah. Mungkin ada siswa kita yang nakal, ada siswa kita yang pikirannya masih belum sampai kepada materi yang kita ajarkan. Jadi kita itu harus tetap sabar mendidik siswa kita menjadi bisa memahami apa yang kita jelaskan, menjadi siswa yang kreatif, menjadi siswa yang pintar dan cerdas. Sekali lagi, berikan mereka sesuatu yang menyenangkan. Kalau mereka itu misalnya mereka itu pintar di dalam kelas, dia itu berani, dia itu sudah pintar, berani untuk maju mengerjakan ini. Kalau mereka itu gak tahu, mereka itu bertanya. Nah, di dalam itu jika dia mengetahui banyak hal, maka berikanlah dia reward atau hadiah lah. Meskipun itu makanan, meskipun itu hal-hal yang sepele lah ya, tapi yang bisa membuat mereka senang untuk belajar kembali.
dan membuat mereka untuk lebih semangat lagi. Oleh sebab itu, kita itu sebagai calon guru sekolah dasar, amin, semoga kita bisa menjadi seorang guru yang memiliki karakter yang penyabar, dan kita menjadi seorang guru yang baik dan juga bisa mendidik peserta didik kita menjadi seorang murid, menjadi seorang siswa dan siswi yang berpendidikan, cerdas, kreativitas, dan jangan lupa juga keagamaannya harus kita didik tentang akhlak, tentang perilaku yang baik kepada orang tua. Karena di sekolah itu kita adalah sebagai orang tua mereka. Jadinya kita itu harus mendidik mereka seperti anak kita sendiri. Nah, seperti itulah yang bisa saya jelaskan sedikit, dan mungkin kalian sudah mengetahui semua ini. Tapi apa yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan semoga tugas yang saya kerjakan ini bisa memenuhi karakter dan bisa memiliki nilai yang cukup baik agar saya bisa tetap semangat belajar dan menempuh kuliah sampai akhir nanti. Cukup sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan dari saya sendiri dan jika ada kebenaran dari saya, maka itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.